Halo Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Andre Lukito di Investor Academy Indonesia dan bersama dengan CVV ya juga ya di Investor Academy Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita pengen ngobrolin tentang red issue-nya ASA ya. Nah, red issue-nya ini kan agak unik juga ya karena kan obligasi wajib konversi. Beberapa ada teman-teman di grup yang ngejapri saya langsung secara pribadi juga yang bertanya atau mungkin yang bahkan di tempat yang lain juga ya di YouTube dan kalau di YouTube saya nggak tahu ada yang bertanya nggak ya, tapi kalau yang di secara japri langsung ada yang bertanya beberapa hal ke saya soal red issue ini karena masih belum mengerti. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba bersama CVV mengupas tentang red issue ini seperti bagaimana dan kira-kira ada peluang nggak di balik red issue ini? Betul nggak Ci kira-kira? Iya, daripada jelasin satu-satu ya, nanti kan repot ya. Jadi ini biar semua bisa dengerin penjelasannya. Nah, red issue sendiri kan penambahan modal. Jadi penambahan modal dari publik atau ada standby buyer-nya. Nah, nanti kita dengar penjelasan Andre apa yang terjadi di emiten ASA kalau terjadi red issue. Tapi ini bukan anjuran untuk membeli atau menjual. Hanya kita mesti kan kasarnya kita terus gitu kita dibimbing ya, kita ikutin terus emiten yang kita pernah bahas di awal. Keputusan beli, jual, hold atau lainnya atau mau nambah yaitu tergantung kesiapan Bapak Ibu semua. Gitu. Silakan Tre. Ya, mungkin beberapa juga dari teman-teman kita juga yang ngikutin kita ASA dari awal mungkin masih sekarang juga ada yang masih hold kali ya Ci ya. Sebagian juga ada yang masih hold atau ada yang udah jual. Kan itu semua keputusan menjual membeli kata CVV tadi kan tergantung dari masing-masing. Betul nggak Ci? Iya, nah, jari masing-masing itu menentukan nasib untung atau rugi. Iya, nah kebetulan kan ini kita mau pelaksanaan red issue-nya ASA ini kan tanggal 10 ini ya, tanggal 10 Juni untuk come date-nya saya jelaskan. Makanya udah dekat. Nah ini mungkin teman-teman juga saya akan sedikit ceritakan gimana sih teknisnya. Nanti mungkin lebih detail sih mungkin CVV bisa bantu nambahkan juga ya Ci. Nah, coba share screen ya Ci ya. Ya. Oke. Nah, oke udah muncul Ci. Masih ngeblank. Ngeblank. Ya, udah ada. Oke, nah ini saya sedikit share, saya buat slide sedikit ya buat teman-teman di sini mungkin bisa membantu. Kira-kira dalam menghadapi red issue mungkin yang pertama kali atau enggak ini kan nggak ngerti soal red issue ini gitu ya, saya ingin coba jelaskan gitu ya. Nah saya sedikit tambahkan mungkin kata-kata kesempatan atau bukan sih red issue ASA ini gitu ya, biarpun kita tahu bahwa ASA sudah naik cukup tinggi, nah kira-kira masih ada upside nggak atau ada peluang nggak untuk kita sendiri bisa dapat margin gitu ya. Nah tapi ini balik lagi disclaimer on Bapak Ibu ya, bukan berarti saya ini mengajak membeli. Karena saya sendiri pun juga sampai saat ini saya masih hold ASA dan saya sudah beli di harga yang murah ya, cukup murah ya dari 400 saya beli sampai ke 500 tuh saya masih terus beli ya, jadi harganya cukup murah lah gitu untuk harganya. Jadi bukan ngajak untuk membeli, silakan ditentukan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya ingin ceritakan sedikit tentang red issue-nya ya. Di sini menurut prospektus yang diterbitkan yang terakhir kita bisa baca sama-sama di sini ya bahwa ini namanya tuh PMH METD, artinya tuh penambahan modal dengan hak memberi efek memesan efek terlebih dahulu, artinya tuh red issue kalau dengan kata lainnya. Kalau ada PMTH METD artinya tuh tanpa memesan ya, tanpa hak memesan efek. Jadi artinya itu private placement. Sedangkan di sini tuh PMH METD itu berarti namanya itu red issue. Nah ini red issue yang pertama ya dari ASA. Jadi belum pernah ASA ini melakukan red issue sebelumnya. Nah ini perseroan menawarkan sebanyak 600 juta ya. 600 juta obligasi konversi. Atau dengan singkatannya tuh OWK ya. Obligasi wajib konversi. Di mana setiap pemegang 453 ya saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham DPS tanggal 14 Juni berhak memperoleh 80 METD. Dan setiap 1 MEH ETD ini berhak untuk membeli 1 unit obligasi konversi dengan harga pelaksanaan sebesar 1.200 ya. Nah, jadi artinya apa? Bapak Ibu sekalian, dari 600 juta yang ada dari 453 saham lama, setiap 453 lembar yang dipegang oleh Bapak Ibu itu berhak mendapatkan 80
right, ya, hak untuk mendapatkan obligasi. Ya, jadi nanti saya kasih kesimpulan Bapak Ibu sekalian di set akhir, kalau belum mengerti saya nanti kasih simulasi lah sedikit ya. Tapi intinya tuh adalah kalau Bapak Ibu sekalian punya 453 lembar ya sampai di come date, maka nanti Bapak Ibu sekalian berhak memperoleh 80 right. Right itu hak ya. Disingkatnya R ya. Itu untuk membeli obligasinya. Ya, bukan sahamnya loh, obligasinya. Yang obligasi ini bisa dikonversi. Nah, saya akan ceritakan ya. Dengan yang bisa dikonversi, obligasi konversi diterbitkan tanpa warkat dan dapat dikonversi ditawarkan dengan harga konversinya itu 1.200 per saham. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian ini membeli dari 453 dapat 80 right ini. Nah, right ini itu bisa dikonversi menjadi obligasi ya. Nah, obligasi ini bisa dikonversi lagi menjadi saham seharga 1.200. Gitu kan, jadi bisa dimengerti ya. Nah, konversi dari obligasi ini dapat dilakukan dari tanggal emisi. Nah, saya akan sedikit ceritakan jadwal-jadwalnya ya di sini ya. Jadwal-jadwal yang ada ini tuh menurut jadwal sementara dari waktu sebelumnya itu tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD itu dengan cum right-nya. Itu di pasar reguler dan negosiasi di sini tuh 10 Juni. Ya, Bapak Ibu sekalian nggak perlu perhatikan semua tanggal. Cukup yang Bapak Ibu sekalian fokus perhatikan itu di tanggal ini. Ya, sebenarnya di pasar tunai ini jarang ya. 14 Juni ini tuh pasar tunai itu kan artinya tuh bukan pasar nego ya, itu pasar cash ya yang ini tuh. Cuman kebanyakan umumnya tuh di yang pasar reguler dan negosiasi. Jadi kita bisa cukup memperhatikan di tanggal ini yang 10 Juni. Artinya sampai dengan tanggal 10 Juni penutupan, Bapak Ibu sekalian masih pegang sahamnya ASA senilai 453 lembar, itu Bapak Ibu sekalian berhak menerima 80 tadi right ya. Nah, 85 right ini itu akan dibagikan, distribusikan right ini tuh tanggal 15 Juni. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa mengerti ya. Nah, X-Rite di sini yang dimaksud dengan X-Rite ini Bapak Ibu saudara nggak perlu pusing. Artinya tuh kalau yang beli pas tanggal 11 baru beli saham ASA itu tanggal 11 itu nggak berhak dapat right-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi terakhir itu tanggal 10 Juni. Ya. Nah, didistribusikan right-nya itu tanggal 15 Juni ke dalam portfolio Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada muncul misalkan ASA R ya, mungkin atau apa istilahnya ya. Tapi kan kalau di sini kan namanya itu obligasi wajib konversi ya, obligasi konversi sorry. Nah, kalau kita ngomongin itu 15 Juni ini akan didistribusikan dan nanti akan right tersebut, ASA right tersebut akan diperdagangkan antara 16 dan 22 Juni. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian tanggal 15 Juni itu baru dapat right-nya. Bukan obligasinya, baru dapat right. Right itu haknya ya, hak memesan efeknya dulu. Nah, di tanggal segini itu Bapak Ibu sekalian, kalau andai kata nggak mau ditebus, itu bisa dijual. Ya, dijual kayak layaknya seperti jual beli saham right tersebut. Nah, tapi biasanya tuh kalau nggak salah tuh itu cuma setengah hari. Betul nggak Ci Pipi? Cuma setengah hari ya, Ci? Untuk ya, perdagangan. Di sesi 1 aja ya. Sesi 1 aja ya. Biasanya sesi dan 1 terus hati-hati. Di pasar tunai belakangnya ada MIN-RTN. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian juga patut memperhatikan hal-hal tersebut. Jangan sampai nanti mau ngejual di sesi kedua itu biasanya nggak ada ya, Ci ya. Sesi 1 aja ya. Cuma sesi 1. Oke. Nah, ini wajib diperhatikan juga. Jadi artinya right tersebut belum obligasinya ya. Right tersebut tuh bisa diperdagangkan di 16 sampai 22 Juni. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen menjual, itu bisa gitu kan, dijual di tanggal sekian gitu, 16 sampai 22. Tapi kalau sudah lewat dari tanggal 22, ya Bapak Ibu sekalian tinggal misalkan Bapak Ibu sekalian masih punya right-nya, nggak dijual nih. Nah, maka tanggal 24 ini Bapak Ibu sekalian itu wajib menebus, ya, bukan wajib sih, harus Bapak Ibu sekalian bisa menebus ya, bisa menebus right tersebut senilai tadi 1.200 per lembar. Nah, kalau ditebus, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan obligasinya. Ya, kalau nggak ditebus gimana? Kalau nggak ada duit, ya kalau nggak ditebus hangus. Nanti akan dibeli pembeli siaga. Gitu.
Ya. Jadi di sini tuh Bapak Ibu sekalian saya ulangi lagi ya. Tanggal yang penting itu tanggal 10 Juninya, tanggal 10 Juni itu tanggal terakhir Bapak Ibu sekalian dapat hak ya untuk dapat haknya, dapat right-nya. Nah, right tersebut didistribusikan tanggal 15 dan bisa didagangkan tanggal 16 sampai 22. Nah, kalau misalkan nggak dijual, Bapak Ibu sekalian dibayar nih, bisa ditebusnya tuh tanggal 24 senilai 1.200 per lembar ya. Gitu. Kalau tadi ada 80 lembar tinggal dikalikan 1.200 gitu kan per lembarnya. Nah, kalau misalkan tinggal dihitung aja kan setiap 453 lembar dapat 80 lembar saham right-nya ya. Nah, kalau nggak ditebus gimana? Nggak apa-apa. Ya, nanti akan dibeli sama pembeli siaga atau oleh orang lain lah, oleh yang pembeli siaganya gitu. Oke? Nah, kita langsung masuk lagi nih. Saya selipin lagi. Sebaiknya gitu udah dapat right, kalau yang nggak mau nebus lebih baik dijual. Karena kenapa? Kalau udah lewat nanti angus jadinya ya right-nya. Jadi sayang gitu kan? Sayang itu. Kalau jadi pilihannya tebus atau dijual. Jadi tanggalnya diperhatiin jangan sampai kelewat gitu. Itu aja sih. Nah, kadang-kadang banyak yang nggak sadar juga ya Cia sehingga jadi kelewat ya Cia. Ini udah lewat. Wah, udah hilang gitu jadinya, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Itu udah aturan, nggak bisa ditawar. Betul. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian saya ingatkan lagi 16 sampai 22 Juni ini nggak mau dijual, pastikan tanggal 24 Juni ini dibayar. 1.200-nya tadi per lembar. Ya. Tebusnya gimana? Ke sekuritas tanya. Ke sekuritas masing-masing. Sekuritas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut lagi nih. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, apabila alokasi tersebut masih terdapat sisa obligasi konversi yang belum dilaksanakan. Nah, tadi seperti yang omongan saya, ternyata udah lewat di penjualan ada beberapa orang yang mungkin lupa ditebus gitu kan. Jadi nanti seluruh sisa obligasi konversi akan dibeli oleh International Finance Corporation. Jadi ini pembeli siaganya nih. Ya, sebagai pembeli siaga dengan jumlah sebesar ya segini gitu. Artinya kan kalau nggak ditebus semua dia harus beli segini gitu nilainya. 600 juta lembar dikali 1.200 berarti dia harus setor 720 miliar. Gitu kan? Nah, tapi kalau ditebus ya nanti tinggal sisanya dia bayarnya International Finance Corporation ini. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya lanjutan lagi. Nah, ini beberapa hal yang Bapak Ibu sekalian harus tahu seberapa penting nih right ini dan untuk apa sih gitu kan. Apakah ada peluang nggak seperti dengan bahasanya tadi kan ngomongin teknis. Sekarang kita bicara tentang ada peluang nggak sih sebenarnya tuh di right-nya ASA ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih proforma struktur permodalan susunan pemegang saham ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus tahu bahwa ini ada namanya tuh sebelum kita sebutnya right ya. PMH METD 1 ini right sesuai dengan daftar pemegang tanggal 31 Maret. Artinya ini sebelum dilakukan right, berarti pemegang saham itu seperti ini. Ya, seperti ini gitu kan. Ya. Nah, di sini ada kata-kata nih. Dengan asumsi bahwa IFC ini, International Finance Corporation ini melaksanakan right yang diperoleh berdasarkan pengalihan dari Daya Adira, Projo, Sekar, TP Rahmat, Pak TP Rahmat, Erida, dan HMTD sisanya dilaksanakan oleh pemegang saham perseroan selain pemegang saham yang mengalihkan, artinya tuh dibeli semua sama masyarakat gitu ya, atau nggak di luar yang tadi disebut, ya maka komposisi pemegang saham setelah right tersebut yang tadinya awalnya ini akan menjadi akan muncul di pembeli siaga nih. Ya, 375 juta lembar. Karena ini masyarakatnya ngambil nih yang tadinya 1,2 juta lembar ya, 1,2 miliar menjadi 1,4 miliar nih naik. Ya, jadi naik nih. Ya, jadi nggak terdilusi nih persentasenya. Ya, sedangkan pemilik-pemilik yang lainnya ada PT Adira dan lain-lain ini kan tidak melaksanakan ya. Jadi ini terdilusi nih secara persentase. Oke? Ya, jadi ini sisanya akan dibeli oleh IFC ininya ya yang tidak diambilnya gitu kan. Yang dari mereka ini yang tidak diambil. Nah, sedangkan ini ada performan kedua. Kalau ternyata katanya tuh ya dengan asumsi right-nya tersebut yang ditawarkan dalam penawaran ini tidak dilaksanakan oleh pemegang saham dan semua oleh masyarakat juga nggak diambil, maka ini akan total diambil semua oleh IFC nih senilai 600 juta nih. Ya kan masyarakatnya itu ini kan nggak diambil semua tuh 1,2 miliar masih tetap nih 1,2 miliar. Nah sedangkan pembeli siaganya ini akan makan semua tuh diambil oleh semua pembeli siaga.
Jadi Bapak Ibu sekalian kalau nggak ditebus ya ini akan dimakan semua oleh IFC. Dengan komposisi nanti bakal seperti ini pemegang sahamnya. Oke? Ya. Nah, untuk ketentuan bunganya gimana? Nah, Bapak Ibu sekalian kan tadi kan sudah mendapatkan right. Right tersebut udah gitu ditebus jadi obligasi. Nah, obligasi konversi. Nah, obligasi konversi ini apabila Bapak Ibu sekalian tidak dikonversikan menjadi saham, maka ini dari asanya sendiri dari perusahaan itu wajib memberikan nah ini ketentuan seperti ini ya. Apabila obligasi konversi tidak dikonversi menjadi saham pada tanggal jatuh tempo, maka perseroan wajib melunasi obligasi konversi tanggal jatuh tempo. Jadi artinya nanti tanggal jatuh temponya misalkan 2 tahun lagi nih. Pada tanggal jatuh tempo ini harus wajib dibalikan ya. Total nilainya misalkan tadi kan udah kita tebus tuh misalkan 100 juta misalkan ya. Nanti akan dibalikan pada tanggal jatuh tempo. Nah, tanggal jatuh temponya mana? Saya tunjukkan ya. Ditambah dengan yield maturity sebesar 3,5%. Artinya dikasih bunga. Untuk obligasinya dikasih bunganya tuh 3,5% per tahun. Ya, jadi artinya itu waktu setelah nanti jatuh tempo. Ya. Jadi kalau kita ini jatuh temponya kan 2 tahun nih sampai 2025 kalau nggak salah tuh. 2023 ya. Nah, ini menjadi dikasih 3,5% per tahun. Yang diperhitungkan sejak tanggal emisi sampai dengan tanggal pelunasan pokok obligasi konversi ditambah 1%. Nanti akan ditambah 1% dari nilai pokok obligasi konversi pada tanggal jatuh tempo. Jadi dapat 3,5% per tahun selama 2 tahun dan tambahan 1% dari nilai pokoknya. Ya. Nah, kalau terjadi tanggal emisi perubahan, maka di sini tuh ini poinnya nanti bisa dibaca aja ya Bapak Ibu sekalian. Tapi yang poin penting lagi di sini nih, saya bisa katakan ya, kalau terjadi kelalaian oleh pihak perusahaan, jadi akhirnya nggak dibayar atau telat, maka nanti akan dapat bunga nih sekitar 5% per tahun dirubah ya, yang akan dihitung sejak tanggal pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran. Jadi artinya kalau telat bayar nih, dapat lagi bunga 5%. Tapi kalau tepat waktu jelas dapatnya cuma yang ini. Ya, itu untuk obligasinya Bapak Ibu sekalian gitu ketentuannya. Ya. Nah, untuk tanggalnya gimana nih? Nah, tanggalnya sendiri periode ini adalah saya akan ini lagi ya. Nah, untuk periodenya itu adalah tanggal emisinya tuh tanggal 25 Juni ya. Artinya tuh yang ini nih, tanggal 25 Juni ya, yang 25 Juni ini nih. Di distribusi obligasi konversi nih 25 Juni. Ya, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan obligasinya tuh tanggal 25 Juni dan ini akan jatuh temponya tuh tanggal 2 tahun, yaitu tanggal 25 Juni 2023. Ya. Nah, jadi tanggal 22 Juni kalau Bapak Ibu sekalian nggak dikonversikan ke saham, tanggal 25 Juni 2023 Bapak Ibu sekalian dapat pokoknya ya dan dapat bunganya. Tadi kan bunganya 3,5% tambah plus 1% dari pokok ya, 3,5% per tahun. Gitu kan ya, kalau nggak dikonversi gitu. Tapi bunganya akan diberikannya itu di akhir periode bukan per tahun ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pas nanti bayar pokoknya sekalian sama bunganya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi kalau gitu lebih untung mana? Nah Bapak Ibu sekalian tinggal timbang-timbang sendiri deh gitu kan. Nah kalau gitu mendingan lebih baik dikonversi, bisa gitu. Nah kapan waktu bisa konversinya? Obligasi tersebut bisa dikonversi. Konversi dari obligasi konversi menjadi saham biasa dapat dilakukan baik seluruhnya maupun sebagian setiap saat. Jadi kapanpun selama periode 2 tahun tadi obligasi sudah diterima, Bapak Ibu sekalian bisa mengkonversi obligasi tersebut jadi saham. Ya, saham ASA. Kapanpun tinggal ngomong ke sekuritasnya. Betul nggak Ci? Nanti tinggal bicara ke sekuritas ya Ci ya? Oke. Nah, tinggal bicara ke sekuritas, nanti lihat ini hal teknis, tinggal nanti ngobrol dengan sekuritasnya, nanti mungkin dari tim sekuritas juga akan bertanya dulu gitu kan seperti teknisnya. Nanti setelah itu lalu Bapak Ibu sekalian akan masuk ke porto Bapak Ibu sekalian tuh saham ASA. Ya jelas dengan harga berapa? Dengan harga ya 1.200. Tadi kan obligasinya tuh ditebusnya 1.200. Oke? Nah, hak-hak dari pemegang obligasi apa nih? Dari kita sebagai pemegang obligasi, menerima obligasi konversi sesuai dengan right-nya. Yang pertama, mengkonversi obligasi konversi menjadi saham. Jadi artinya itu bisa dikonversi kapanpun juga begitu sudah dipegang tuh obligasi konversinya.
Ya dipegang tuh bukan secara fisik ya, artinya tuh sudah karena ini scriptless ya, obligasinya itu scriptless, jadi sudah masuk lah obligasinya kita tanggal 25 Juni. Ya, menerima yield maturity atau bunga-bunga apabila tidak mengkonversi sampai dengan jatuh tempo. Jadi artinya kalau nanti sampai tanggal 25 Juni 2023 kalau tidak dikonversi, maka akan diberikan bunga. Ya. Terdapat perubahan perundang-undangan dan lain-lain. Nah, ini akan dibaca lagi tapi kurang lebih di sini sebesar 3,5% per tahun ditambah 1% dari nilai pokok obligasinya. Ya, tinggal apa namanya tuh di ini kan ya. Perhitungkan oleh Bapak Ibu sekalian lebih untung yang mana nih? Lebih baik saya konversi ke saham atau mungkin dari dalam bentuk tadi ya bunga tadi gitu kan. Kalau saya sendiri sih jelas 3,5% ini kecil ya sebenarnya ya kalau kita ngomongin ya. Jadi saya sih lebih prefer saham. Tapi Bapak Ibu sekalian tinggal balik lagi ke Bapak Ibu sekalian yang lebih cocok mana gitu kan. Nah kita harus tahu juga nih right issue ini digunakan untuk apa sih sebenarnya tuh. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian mau bilang apakah right issue ini bagus atau tidak, Bapak Ibu sekalian tuh harus paham dulu penggunaan right issue-nya tersebut. Ya, seluruh dana yang diperoleh dari right issue ini ya setelah dikurangi biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk 90,3,8% akan digunakan untuk pelunasan dan pembayaran atas sebagian pinjaman bank. Jadi untuk melunasi hutang ya, 90%-nya. 7%-nya digunakan sebagai modal kerja, 2,62% digunakan sebagai setoran ke Adira Sarana Logistik yang digunakan untuk pengembangan usaha baru di bidang warehouse dengan merek Tetip Aja di mana usaha baru ini tidak memerlukan perizinan baru dan lain-lainnya gitu kan. Ya, jadi pertanyaan ini bagus atau tidak? Nah, kebanyakan dari orang hanya melihat 90% tuh untuk pinjaman, berarti ini hanya sekedar untuk bayar hutang mah bahaya dong. Nah, saya tidak memandang seperti itu kalau di ASA. Karena kenapa? Kalau kita lihat dari sejarahnya, ternyata dari manajemen ASA sendiri itu menggunakan modal kerja beberapa untuk pengembangan bisnis seperti contohnya Antar Aja itu sudah pinjam ke bank terlebih dahulu. Ya, jadi artinya mereka mendahului dengan pinjam ke bank. Ya, padahal dari jelas-jelas waktu itu Pak Projo juga mengatakan bahwa untuk modal seperti contohnya startup company, logistik company yang ini, yang kita investnya harus di software yang cukup besar, itu tidak bagus menggunakan bunga bank. Jadi makanya beliau manajemen melakukan right issue sehingga tidak dikenakan bunga. Jadi investasi langsung. Nah makanya menurut saya ini hal yang sangat bagus sekali. Menyehatkan kondisi keuangan yang tadinya sudah dilakukan pinjaman bank untuk ekspansi secara cepat. Ya, mungkin pemikirannya kemarin kan daripada nunggu right issue agak lama, lebih baik kita pinjam ke bank dulu, eksekusi dulu ekspansinya. Nah, setelah mulai ada hasil, nah kita right issue untuk dilakukan pelunasan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini menarik sebenarnya tuh ya, apalagi di sisanya sendiri pun juga selain pelunasan di bank juga untuk pengembangan bisnisnya selain di Antar Aja juga ada Titip Aja. Nah, ini yang menarik. Ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian hasil dari posisi ekuitasnya sendiri Bapak Ibu sekalian harus tahu nih. Untuk bisa melihat peluangnya seberapa besar nanti peluang fair value-nya, nilai intrinsiknya Bapak Ibu sekalian itu bisa dilihat dari namanya itu ekuitas. Ya, ini kita lihat posisi ekuitas per 31 Desember 2020 sebelum right issue itu sebesar 1,2,8 T ya. Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan yang ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk bukan yang total ekuitas. Kenapa? Karena kalau total ekuitas ini termasuk kepentingan non pengendali. Kalau kepentingan non pengendali ini bukan haknya ASA. Ya, artinya itu di luar ASA. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak bisa memperhitungkan hal ini. Kenapa tuh dimunculkan di laporan keuangan jadi total ekuitas? Karena ini tuh memang wajib karena ini pemegang minoritas lah kurang lebih. Jadi misalkan contoh nih kayak Antar Aja. Ya, ASA ini kan joinannya kan gak cuman hanya misalkan dia kan punya di Antar Aja itu 55% ya. Sedangkan 45% itu milik orang lain. Nah 45%-nya ini diperhitungkan dalam kepentingan non pengendali. Contoh seperti itu. Ya, sehingga yang kita wajib perhitungkan tuh hanya di 1,2 T. Nah, dengan total wajib konversi yang di nilainya 600 juta, ini akan mendapatkan uang sekitar 700 miliar ya. Ini dalam jutaan rupiah kan. Nah, tapi dikurangi emisi dan biaya-biaya gitu kan, ini menjadi totalnya 672 juta miliar ya. Nah, ini kurang lebih ekuitasnya akan bertumbuh menjadi 2T lebih gitu kan. Ini menurut per 31 Desember. Sedangkan kalau kita lihat kan sekarang kan sudah bulan Juni ya, berarti kan harusnya sudah ada 2 kuartal, harusnya bertumbuh ekuitas. Nah, peluangnya apa sih yang kita bisa lihat dari penambahan
right issue ini? Apa yang menarik gitu kan? Nah, kita bisa hitung fair value atau PBV dari asanya sendiri. Balik lagi ini hitung-hitungan Bapak Ibu sekalian, ini bukan ajakan untuk membeli, tapi ini hanya hitung-hitungan kasar yang belum tentu tepat juga, tapi bisa menjadikan acuan gambaran buat Bapak Ibu sekalian tuh kenapa seberapa menarik nih right issue-nya dan untuk digunakan untuk apa gitu kan right issue-nya gitu ya. Nah, kita bisa lihat dulu perbandingannya dengan kita ambil SF Holding ya. Saya gunakan peers-nya yang paling tepat itu kan karena di Indonesia sendiri itu dengan modelnya yang model ASA ini agak mungkin saat ini belum ada gitu ya kalau kita sebut ya dengan kombinasi dari antar aja, ada juga dari titip aja, juga dari bisnisnya juga lebih ke software company, kalau kita sebut tuh startup company-nya tuh lebih ke pengembangannya software gitu ya, yang investnya di software. Maka kita coba lihat peers-nya ya. Peers-nya tuh paling dekat itu kalau kita lihat tuh SF Holding, yaitu pemiliknya langsung yang minoritas ya di antar aja gitu ya. Dihargai berapa sih kalau di bursa Shenzhen-nya sendiri ya, di China-nya sendiri itu berapa sih dihargainya? Kalau kita lihat dari Bloomberg per hari ini ya, per hari ini tuh tanggal berapa Ci ya sekarang Ci? Sekarang tanggal 8 Juni ya, 8 Juni. Saya dapat dari Bloomberg itu dengan PBV ternyata dihargai hampir 5,8 untuk SF Holding-nya sendiri. Ya untuk PE ratio-nya tuh bisa dihargai sampai 59 kali ya, 58,98 ya. Kalau kita gunakan dari price to book value-nya di 5,8 yang dengan teknologi yang diadopnya sama dengan diantar aja, dengan pengembangan kedepannya sinerginya juga sama nanti dengan yang kita lihat, kita bisa menggunakan peers-nya dengan salah satu itu dengan SF Holding ya, secara mudah kalau kita lihat ya. Nah saya punya hitung-hitungan nih, saya sedikit ini dulu ya, close dulu, hitung-hitungannya tuh di Excel nih. Udah muncul aja ya? Udah. Oke, dengan asumsi dengan obligasinya tadi ya, obligasinya tadi ini bukan OWK ya, tapi obligasi konversi yang seluruhnya itu dikonversi menjadi saham, maka dengan ekuitas yang tercatat 31 Desember ya, ini belum yang terbaru kan, 2T dengan jumlah lembar sahamnya menjadi 4 miliar kurang lebih, book value itu menjadi 501. Harga hari ini 2180 itu dengan maka PBV-nya itu menjadi 4 kali. Sekilas seperti mahal, tapi kalau kita bandingkan dengan peers-nya tuh PBV SF Holding, ya anggaplah 5,8 tapi kita ambil 5,5. Nilai intrinsiknya sebenarnya kita bisa di 2.700 ya untuk ASA sendiri ya. Masih ada upside, masih menarik di harga saat ini. Tapi kalau kita gunakannya peers-nya 5,8, maka nilai intrinsiknya menjadi 2.900. Ya. Nah, apakah ini bisa terwujud atau tidak? Nggak ada yang tahu ya, tapi kita bisa gunakan peers ini tuh sebagai perbandingan lah. Kalau di tempat lain kan dengan teknologi yang sama, dengan hasil yang cukup ini, dengan adopsinya yang sama semuanya gitu kan. Apalagi dengan perkembangan antara aja ini yang menarik untuk kedepannya pertumbuhannya, ya saya pikir ini 5,8 ini sebenarnya tuh harga yang cukup wajar ya, karena kan sudah ada pembuktiannya ya, peers perbandingannya tuh ada yaitu SF Holding-nya sendiri. Ya, tapi balik lagi ini disclaimer on, Bapak Ibu sekalian bukan ajakan untuk membeli. Ya, ini hanya hitung-hitungan kasar aja. Ya, gambaran supaya Bapak Ibu sekalian ngerti mungkin menarik atau tidak, tinggal saya balikan lagi ke Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan sebagai penutupan saya akan memberikan beberapa catatan penting buat Bapak Ibu sekalian agar bisa paham. Ya, saya ambil kesimpulan tanggal-tanggal apa aja yang Bapak Ibu sekalian penting untuk dicatat ya. Yang pertama tuh di come date. Nah, come date ini artinya Bapak Ibu sekalian kalau ingin mendapatkan right-nya, Bapak Ibu sekalian tuh harus pastikan tanggal 10 Juni ini tuh punya sahamnya ASA. Ya, sampai penutupan ya, jangan dijual. Ya, kalau 10 Juni sorenya sebelum penutupan dijual, itu sudah nggak dapat lagi namanya tuh right-nya. Nah, sampai dengan come date ini Bapak Ibu sekalian kalau nggak dijual, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan right. Nah, right ini akan didistribusikan itu tanggal 15 Juni. Artinya itu masuk ke dalam portfolionya Bapak Ibu sekalian ya, harusnya dalam kodenya ASA R ya biasanya ya. Itu 15 Juni. Nah, nanti perdagangan right ini akan didagangkan tanggal 16 sampai 22 Juni. Ya, bisa didagangkan kalau mau dijual belikan ya. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian nggak mau ditebus, dijual bisa. Gitu kan, tinggal nanti dilihat.
Nah, pembayarannya kalau nggak mau dijual, nah Bapak Ibu sekalian bisa ditebus itu dengan harga rate tanggal 24 Juni. Ya, 24 Juni. Nah, setelah ditebus nanti akan diberikan obligasi tersebut tanggal 25 Juni dan ini dikasih kesempatan untuk mengkonversi jadi saham tuh selama 2 tahun Bapak Ibu sekalian. Kapanpun Bapak Ibu sekalian bisa dikonversi menjadi saham. Ya, ketentuannya itu adalah 453 saham lama. Kalau Bapak Ibu punya 453 lembar maka akan dapat 80. Nah, ini berlaku kelipatan dan ini kelipatannya nanti akan kalau Bapak punya angkanya kagok itu akan dibulatkan ke bawah katanya. Ya. Nah, jadi 80 ya, Ci. Ya, mungkin saya boleh tambahin ya, Dre. Karena kan ini hitung-hitungannya kan nggak kelipatan, kita kan per 100 ya. Jadi dihitung jangan sampai outloadnya banyak gitu. Betul. Nah, itu juga hati-hati. Rugi ya jadinya ya, Ci. Kalau misalnya 98 lembar, OWK-nya kan sayang gitu kan. Buletin aja ke atas, lebih anggus sedikit. Nah, itu ya dihitung-hitung lagi lah. Itu sih pesan saya, Dre. Betul. Betul, thank you nih, Ci. Jadi pastikan ini setiap kelipatan 453 itu dapat 80. Nah, pastikan juga jadi nanti pembulatannya akan ke bawah. Ya, itu hati-hati gitu kan. Ya. Takut outloadnya banyak. Nah, OWK-nya tuh akan kalau ditebus tuh di 1.200. Ya, jadi kalau nanti bisa 1 juta lembar, nah tinggal dibagi ke sini dikalikan 80 berarti dapat berapa banyak OWK gitulah kurang lebihnya gitu ya. Tinggal hati-hatinya pembulatan ke bawah tadi yang dimaksud CVV gitu ya. Karena rugi takutnya. Oke. Oke, mungkin untuk sementara seperti dulu. Jadi balik lagi ini mungkin disclaimer on ya Bapak Ibu ya, bukan ajakan untuk membeli, segala resiko ditanggung masing-masing ya. Jadi betul nggak Ci? Seperti itu Ci? Iya, jari bertanggung jawab, jari masing-masing. Oke ya, jadi masih menarik kan menurut saya ya, saat ini sih menurut saya sih masih menarik ya untuk Asa sendiri, apalagi kan pertumbuhannya saat ini tuh parselnya tuh saya dengar-dengar tuh sudah mencapai 550.000 paket parcel per day gitu kan, sudah mulai stabil di sana. Dan kita menarik untuk kita saksikan perkembangan antar agensi lagi juga ke depan karena pertumbuhannya masih cukup eksponensial. Ya. Oke, mungkin sekian aja dari saya. CVV mungkin ada yang mau sampaikan lagi, Ci? Udah sih kali ya. Ya cuman ya kalau hitung-hitungan jangan sampai outload, jangan sampai tanggalnya kelewat, nggak nebus atau misalnya nggak jual gitu kan. Sayang gitu. Gitu aja sih. Okay. Nah, mungkin mau lihat chart nggak ya sekalian sebentar? Oh ya, chartnya sekalian aja, Ci. Chartnya lihat ya. Bentar ya. Nah, ini ASA ya. Ini masih uptrend sih. Kalau 8 lihat, Juni ya, Ci ya? Ya, 8 Juni ya. Per 8 Juni penutupan di harga 280 ya. Walaupun hari ini indeks membara dia masih tetap hijau ya. Berarti bayarnya masih cukup kuat. Nah, ini dia kalau bisa lewat ini all time high di sekitar 2330-an, dia akan melanjutkan penguatan lagi selanjutnya. Jagain risknya di ini area sini nih, area 2000-an ya. Kalau masih bertahan di atas 2000 atau MA50-nya masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan. Buat yang mau lihat pasang resikonya di situlah kurang lebih ya. Gitu sih. Oke. Ya, thank you banyak nih CVV dan mungkin mudah-mudahan informasi ini berguna buat Bapak Ibu sekalian ya. Balik lagi ini hanya untuk pembelajaran, bukan untuk ajakan membeli ya. Setidaknya buat Bapak Ibu sekalian yang sudah pegang ASA sama kita kan dulu kan sudah ada bicara dari tahun lalu ya Ci ya untuk ASA ya. Nah, jadi kan tahu nih kalau mau yang nebus tuh kayak gimana sih teknisnya gitu kan supaya nggak bingung. Oke, tapi untuk yang mau baru join silakan dianalisa lagi ya. Keputusan semua di tangan Bapak Ibu sekalian. Oke. Sampai jumpa. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa, oh ya satu lagi ini, jangan lupa nanti tanggal 26 dan 27 kita punya summit ya, summit terbesar ya saat ini di Indonesia. Itu kita ada tamu-tamunya banyak sekali ya, ada Pak Lokeng Hong, ada Pak Haritanu, ada Pak Pandu gitu kan, dan ada juga sekitar 10 emiten ya, 9 plus 1 ya, itu yang akan meramaikan. Nah di sana Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan banyak sekali insight ya, manfaat-manfaat, bisa ketemu dengan presidennya langsung, bisa ngobrol langsung, bisa tanya langsung gitu kan, atau dengan perwakilan manajemennya. Nah ini juga akan ada banyak hadiah dan kita memang kasih harganya tuh, harga tiketnya tuh sangat murah sekali ya, yang nilainya harusnya jutaan karena itu acara 2 hari full dari jam 9 sampai jam 6 ya, kita kasih dengan harga cukup fantastis ya,
diskon early bird itu berapa Ci harganya Ci? 150.000 harga value investor itu. Oke. Nanti kalau udah lewat tanggal 15 hampir ngebagger harganya. Jadi 250 ya, Rek. 250 betul. Ya, jadi pastikan nih Bapak Ibu sekalian beli ya sebelum kehabisan karena seatnya juga terbatas. Artinya tuh yang kita kasih kesempatan bukan cuma hanya di waktunya saja sampai tanggal 15, tapi seatnya kalau sudah penuh, jatahnya sudah penuh, nggak bisa kita kasih di 150.000 gitu ya karena itu memang untuk early bird. Nah, pastikan segera daftar ya Bapak Ibu sekalian. Link nanti akan dimasukkan ke link deskripsi ya kalau yang mau daftar. Dan kalau ibaratnya mau tanya-tanya silakan juga di kolom bisa gabung ke Telegram kita @IAI Bandung ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sampai jumpa. Salam sukses, salam cuan multi bagger. Civivi, thank you banyak nih. Selamat malam. Thank you, Dre. Bye bye. Dadah.